Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kami tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Mari kita mulai. Adapun pokok pembahasan kita yang pertama yaitu perencanaan usaha batik Basurek Bengkulu, kedua perencanaan dan produksi kain batik Basurek Bengkulu, ketiga pembuatan kerajinan kain batik Basurek Bengkulu, dan yang terakhir hubungan pembuatan kain batik Basurek Bengkulu dengan prinsip fisika. Langsung saja kita mulai dari yang pertama yaitu perencanaan usaha batik Basurek Bengkulu. Sebelum kita memulai membahas perencanaan usaha batik Basurek Bengkulu, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu batik Basurek. Kain Basurek adalah jenis kain batik berbahan dasar katun hingga sutra dengan menggunakan motif kaligrafi sebagai ciri khas warisan budaya Bengkulu. Kain Basurek ini memiliki arti bersurat atau bertulis, disebut sebagai kain bersurat karena terdapat kaligrafi dan potongan ayat Al-Quran yang ada pada motifnya. Kain Basurek menjadi karya budaya dari Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda 2015. Pada umumnya, batik ini berciri khas dengan perpaduan rafflesia sebagai motifnya yang merupakan simbol khas Bengkulu. Berikut merupakan contoh motif kain Basurek. Lanjut membahas perencanaan usaha kain batik Basurek. Yang pertama yaitu lokasi usaha. Lokasinya yaitu produksi akan dilakukan di rumah. Teknik penjualannya, produk akan diperjualbelikan langsung di toko, di online shop, dan sebagian akan dikirim ke pasar global melalui importir. Target pemasaran kain batik Basurek ini ditargetkan untuk menjadi oleh-oleh untuk orang yang sedang melakukan wisata ke daerah Bengkulu ataupun sebagai fashion untuk konsumen global yang tertarik dengan kain batik. Lanjut ke pokok pembahasan yang kedua, perencanaan dan produksi kain batik Basurek Bengkulu. Perencanaan dan produksi kain batik Basurek Bengkulu, analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Kekuatan atau strengths yang perlu kita analisa yaitu pertama kualitas produk, kedua ketersediaan bahan baku, ketiga memiliki produk khas, keempat mendapat dukungan dari pemerintah. Kelemahan atau weakness yang pertama teknologi produksi yang masih manual, kedua keterbatasan biaya atau ketersediaan modal, yang ketiga, lamanya proses produksi. Adapun peluang atau opportunities, yang pertama, terjadinya pasar bebas, kedua, dukungan masyarakat, ketiga, batik sebagai pakaian nasional Indonesia, dan keempat, dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Ancaman atau threat, yang pertama, persaingan industri semakin ketat, kedua, batik luar lebih laku terjual dibandingkan dengan batik Basurek sendiri. Ketiga, kenaikan harga bahan industri. Keempat, produk pesaing yang lebih kreatif. Lanjut ke pokok pembahasan ketiga, yaitu pembuatan kerajinan kain batik Basurek Bengkulu. Pembuatan kerajinan kain batik Basurek Bengkulu. Bahan yang dibutuhkan yaitu kain mori, zat pewarna, bak atau ember, canting, gawangan, kompor minyak, dan wajan. Adapun gambar dari bahan-bahan yang dibutuhkan terdapat pada layar Anda. Cara mengolah kain batik. Pertama, cuci bersih kain mori sebelum memulai kain batik. Kedua, pastikan kain mori tidak memiliki kotoran dari pabrik dari ukuran standar. Ketiga, proses pencelupan batik dimulai dari warna yang paling mudah dan diakhiri dengan warna yang paling gelap. Keempat, perhatikan suhu lilin untuk membatik. Suhu harus cukup panas agar lilin meresap ke dalam pori-pori kain. Tahapan-tahapan dalam membuat kain batik Basurek. Pertama, membuat desain atau pola di atas kertas. Kedua, memindahkan pola dari kertas ke kain. Tiga, melekatkan lilin dengan menyesuaikannya pada pola yang telah dibuat. 4. Memberikan ornamen seperti gambar bunga, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. 5. Mewarnai dengan kuas. 6. Menutup bagian yang telah diwarnai dengan malam atau lilin.
7. Menutup bagian latar belakang pola yang tidak diwarnai. 8. Rendam kain dengan pewarna alami atau kimia secara menyeluruh. 9. Rendam kain ke dalam air mendidih untuk meluruhkan malam. 10. Memberikan titik pada lowongan menggunakan canting dengan jarum tipis. 11. Tutup bagian tertentu dengan malam. 12. Luruhkan dan larutkan malam pada kain dengan memasukkan kain pada air mendidih. 13. Angkat kain yang sudah direndam lalu jemur di bawah panas matahari. Berikut merupakan gambar orang yang sedang melukis kain batik. Masuk ke pokok pembahasan terakhir, yaitu hubungan pembuatan kain batik Basure dengan prinsip fisika. Hubungan pembuatan kain batik Basure dengan prinsip fisika. 1. Terjadinya perpindahan panas secara konveksi saat proses pewarnaan. 2. Perpindahan kalor secara radiasi saat proses pengeringan. 3. Tekanan dan gerakan fluida bisa membuat model satu titik awan berkembang menjadi motif batik yang sangat kompleks dan bermakna. 4. Suhu terjadi pada saat proses pembuatan batik tulis, yaitu menggambar pola di atas kain yang memerlukan penerangan tambahan yang berbeda dari ruangan biasa supaya didapatkan hasil yang optimal. Kelima, kalor terjadi pada saat pencampuran air dan pewarna yang berada pada kain tersebut akan mengalami penguapan. Jadi itulah hasil presentasi kami. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda punya pertanyaan, silahkan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.